nasab saja ya. Wal jazim dan huruf jazm. Dan huruf jazm. Huruf nasab contohnya an, ini an huruf nasab. Kemudian jazm contohnya lam. Lam itu salah satu huruf jazm. Apabila mudhorek itu tidak ada di dahului an atau lam, an dan kawan-kawannya, lam dan ta dan teman-temannya, maka dia dalam keadaan rofa. Kenapa rofa? Belum didahului apapun, baik nasib atau jazim. Belum didahului oleh apapun yang mampu membuat perubahan. Oh, berarti dia mudhorek itu rofa. Fi'il mudhorek lahir dalam keadaan rofa, kecuali dua. Yang domirnya huna, mereka para perempuan, dan domir antuna, mereka kalian para perempuan. Jadi dari 14 fi'il mudhorek itu 12 itu mu'rab, bisa robah, mu'rab, yang dua buah itu mabni. Mabninya domir huna, yang memiliki domir huna dan antuna. Antuna. Ini pokoknya domir makma ada ya Bu Pak. Yang domir makma, kumpulan makma dia mabni. Makma. Makma ya ibu-ibu wanita, para wanita. Antuna mereka para perempuan, antuna kalian para perempuan. Itu mabni. Jadi tasrif nomor 6 dari fi'il mudhorek dan tasrif nomor 12 dari fi'il mudhorek. Jadi kapan fi'il mudhorek itu rofa? Apabila tajaroda, apabila kosong, depannya belum didahului oleh huruf nasab atau jazm, belum didahului oleh apapun yang mampu membuat perubahan. Nah, maka pasti nanti rofa. Fi'il mudhorek itu pasti rofa. Karena berarti dia masih asli, bawaan lahir kalau belum ada yang mendahului yang mampu membuat perubahan, bawaan lahir. Bawaan lahir fi'il mudhorek itu adalah rofa. Alamatu rafihi, alamat rofanya, alamat itu tanda atau ciri di rafihi rofa. Lahu alamatani, dia punya dua ciri. Alamatani dua tanda. Pertama adalah ad-domatu, yang kedua subutununi. Jadi rofanya adalah dengan domah. Ini untuk yang bukan anggota fi'il lima. Wa subutununi, subut itu tetap, artinya nonnya masih nempel, masih ada di situ, tidak hilang. Wa subutununi ini tanda rofa untuk yang anggota fi'il lima. Fi'il lima itu apa? Fi'il mudhorek yang akhirnya alif nun, wawu nun, dan ya nun. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 5 bentuk, tapi sesungguhnya ada 7. 7 itu tiganya itu sama bentuknya, maka dihitung 1. Itu ya. Baik, ya. Kita lanjut. Jadi alamat rofa fi'il mudhorek itu yang pertama ad-domatu, yang kedua subutununi, dua subutinuni. Dia ada tetapnya nun, nunnya masih ada. Ya, baik, bentar diberi contoh dulu. Ya, ini fi'il lima tadi yang punya tanda rofa subutinun itu adalah fi'il lima. Sedangkan yang punya tanda rofa itu harokat terakhirnya doma, itu yang bukan anggota fi'il lima. Nih di sini.
Fi'il 5 itu apa? Yang akhirannya alif nun, yang akhirannya ya nun, akhirannya waw nun. Mana itu? Nih ini. Ini ada alif nun. Oh, berarti ini anggota fi'il 5. Ya tanda rofaknya apabila nunnya belum dihapus. Nah, ini nunnya ada, oh berarti dia rofak. Kalau tandanya doma, ini yang tubuh terakhirnya doma, oh berarti dia rofak. Kalau rofak belum didahului apapun yang mampu membuat perubahan. Kemudian yaktubani, yaktubuna, ini berarti dia anggota fi'il 5 juga, akhirannya wawunun. Nah, yang biru hijau-hijaunya fi'il 5. Jumlahnya ada 7, tapi ada 3 yang sama, dihitung 1. Kemudian aktubu, ini bukan akhiran alif nun waw nun ya nun, berarti dia rofaknya dengan doma. Naktubu, tidak ada alif nun ya nun waw nun, berarti tanda rofaknya doma. Doma. Kemudian ini taktubna, ini domirnya antuna, berarti dia yang mabni, dia tidak bisa berubah. Selalu taktubna. Apapun kata yang masuk ke dalamnya nggak akan membuat berkeming. Ini mak-mak ini ya, ini mak-mak sakti di sini. Dikdaya, jangan sakti ya. Mak-mak, oh, kok nggak pada ngucap sakti? Oh, sakti kan nama ustadz. Oh iya, diganti kalau itu. Mak-mak dikdaya. Ya, tubna, guna. Ini domainnya guna, ini yang mabni. Balik lagi. Alamat rofa fi'il mudhari itu adalah domah bagi fi'il mudhari yang bukan anggota fi'il 5 dan subutu nuni, dia itu tetapnya non, masih nempel non, belum dihapus non, itu tanda rofa fi'il mudhari untuk yang fi'il 5. Ya, baik. Sampai sini paham tidak, Pak, Bu? Ya, bisa diikuti atau ada yang pusing? Minta diulang kalimat terakhir, Ustaz, yang fi'il 5. Oh, fi'il 5, kalimat terakhir ya. Kalimat terakhir ya, baik. Fi'il 5. Fi'il 5 adalah fi'il mudhari yang akhirannya alif non, ya non, waw non. Di fi'il mudhari yang akhirannya alif non, ya non, waw non, dia masuk anggota fi'il 5. Kenapa diberi nama fi'il 5? Karena dia punya aturan khusus. Seperti Jenderal Bintang 5. Jenderal Bintang 5. Tapi Jenderal Bintang 5 kan cuma 3 orang, bukan 5. Iya. Di Indonesia 3 orang. Pak Soeharto, Pak Sudirman, Pak Nasution. Mungkin nanti satu waktu nambah lagi ya Jenderal Bintang 5. Ini fi'il 5. Mana saja? Ya, kita lihat aja. Pokoknya yang ada alif non, waw non, kemudian ya non mana? Ya non. Ya non ini ya non ya. Pokoknya yang ada waw non, ya non, alif non. Nah, itulah fi'il 5. Ya, begitu. Yang dimaksud Bu Asnul kemana arah pertanyaannya? Jangan buat fitnah ya. Maksudnya gini, Ustaz. Bu Asnul pertanyaannya jangan membuat fitnah ini. Iya, Ustaz. Mana Bu Asnul? Fi'il 5 itu ada, fi'il 5 itu ada 7 ya, Ustaz. Ya, tapi yang 3 sama dihitung 2, dihitung 1 ya. Nih lihat nih, yang hijau kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Tapi taktubani ini ada sama dengan antuma yang di atas taktubani juga. Nanti sama dengan taktubani yang huma. Jadi 3 yang sama ini dihitung 1. Jadi nanti totalnya, yuk kita hitung lagi. Buasna hitung. Yaktubani. Iya. 1. Buasna yang hitung. Yaktubani. 1. Yaktubuna. 2. Ya. Taktubani. 3. Taktubani lagi ini sama ya. Enggak, jangan dihitung 4. Sama dengan yang di atas tadi. Kemudian taktubani. Sama. Kemudian taktubuna 4, taktubina 5.
Yang tiga sama. Yang domir antuma, dan huma. Ini taktubani. Itulah fi'il 5, Bu. Ibu yang masih belum mohon maaf ya. Yang belum paham sisi mana ini? Jangan membuat ini ya, membuat gaduh nih. Insya Allah. Nah, Ustaz, ini catatannya tadi Ustaz kurang agak kacau-kacau gitu Ustaz, jadi agak menimbulkan fitnah. Gara-gara Iya. gara-gara saya Ustaz. Iya. Tapi ini Bu ya, secara adab, aturan dalam satu majelis memang harus ditaati. Ini saya tekankan juga ya kepada Bapak Ibu. Ketika kita bermajelis di tempat lain, aturan di majelis itu harus taati. Walaupun kita tidak harus taati. Termasuk di antara materi di sini nggak boleh disebarkan ke kaum muslim yang lain. Itu secara hadis nggak cocok itu. Utlubul ilma walau di sini. Kalau dapat ilmu ya disebarkan gitu ya, perintah Rasul. Secara kaidah nggak cocok dengan wasiat Rasul. Kalau punya ilmu harus disebarkan. Tapi masjid itu punya aturan. Jangan sebarkan ke yang lain. Ini khusus untuk kelas ya, taati saja. Ya memang harus taati ya, begitu. Walaupun kurang cocok gitu ya secara kaidah. Ya, secara kaidah kurang cocok. Tapi karena majelis punya aturan seperti itu, kita terikat oleh aturan majelis, ya sudah. Begitu ya, taati. Ya begitu. Jadi ada sisi-sisi apa sih ketika kita sedang bermajelis, bermujalasah dengan satu pembimbing guru. Ada beberapa hal yang memang kita harus korbankan, Bu. Korbankan itu. Kita nggak bisa semau kita ya, nggak bisa. Contoh gini, karena saya juga dulu pernah dekat dengan, di antara saya punya banyak guru, tapi ada satu yang saya itu benar-benar nggak mampu untuk bisa dekat lebih lama gitu ya, nggak mampu. Tapi ya Ustaz ya, nanti malam antar saya ke Cirebon. Oh iya, karena saya waktu itu walaupun nggak punya mobil, tapi saya bisa nyetir ya. Ibu bapak saya nggak punya mobil, tapi saya bisa nyetir gitu. Nah saya mimpi itu ketika pengen nyetir itu, mimpi nyetir mobil lagi. Jadi ketika teman bawa mobil, saya coba kok bisa. Hatiannya dalam mimpi. Nanti malam antar saya ke Cirebon. Mobilnya pakai mobil siapa, Ustaz? Ya kamu cari pinjam. Insya Allah ya. Iya, Ustaz ya. Gitu ya, kalau dekat dengan satu guru, ada kalanya memang kita sedang diuji, Pak, Bu. Diuji apa kesabaran kita, diuji apa loyalitas kita gitu. Tapi saya nggak mampu waktu itu ya, nggak mampu untuk lebih dekat, lebih lama lagi. Nggak mampu saya ternyata. Saya sebagai santri ini lemah, nggak bisa khidmat dengan guru, nggak bisa khidmat dengan guru dengan baik. Saya ngerasa saya salah gitu. Walaupun sampai sekarang saya masih berkunjung dengan guru yang ini ya, yang guru saya yang satu ini. Saya masih berkunjung, maksudnya mau menjaga hubungan baik itu kan harus terus diupayakan. Jangan sampai pecah, kemudian kita dicap sebagai santri durhaka, itu kan harus dijaga. Jangan sampai dicap oleh seorang guru, ya dia santri durhaka. Na'udzubillah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi memang benar waktu itu, Masya Allah. Jadi ketika setiap mau ke rumah gitu manggil saya. Kata beliau, saya senang kalau kamu yang bawa. Ketika mau kemana ya, selama gak pakai motor juga manggilnya saya. Kamu bawa motornya pelan, saya senang, cocok gitu. Pelan. Kalau bawa mobil, iya, kamu enak bawanya pelan, nggak ngerem mendadak, nggak gas mendadak, tenang beliau. Jadi yang dipanggil saya lagi. Padahal sebenarnya di situ kan kalau dari sisi keberkahan kan kesempatan untuk dekat guru. Tapi waktu itu saya nggak ngerasa kurang kuat ya, kurang kuat. Ini bagian dari penyesalan saya juga yang saya rasakan hari ini. Harusnya dikuatkan waktu itu. Tapi kok saya nggak kuat ya waktu itu ya. Ya nggak kuat untuk dekat lebih lama. Masya Allah. Begitu ya, Bu, Pak. Ya ini
pengalaman pribadi, tapi harus tetap dijaga hubungan baik. Jangan sampai kita dicap sebagai santri durhaka. Seburuk apapun kita atau seperti apapun kekurangan guru kita dalam pandangan kita, ada hal-hal yang tidak kita ketahui di balik sesuatu yang membuat kita itu kemudian renggang gitu. Kita belum tahu rahasia-rahasia yang beliau miliki. Saya pribadi juga menyangka beliau sedang menguji saya. Kalau misalnya saya misalnya kuat, bisa jadi saya mendapatkan nikmat yang luar biasa atau hadiah luar biasa dari beliau. Misalnya apa? Diambil menantu misalnya gitu ya. Misalnya begitu. Tapi benar-benar gak kuat waktu itu. Yang malam-malam dipanggil. Ya, nanti malam jam 12 antar saya ke Cirebon. Kalau ngantar maksudnya suruh nyetir gitu. Ya mobilnya ada, Ustaz. Belum ada. Coba kamu cari pinjaman. Masya Allah gitu, cari ambil. Ya begitu itu. Ya. Jadi kisah-kisah para ulama-ulama terdahulu yang menguji muridnya, yang banyak nggak banyak yang nggak lulus itu karena kurang bisa husnudon kepada gurunya gitu ya. Kurang bisa husnudon. Saya termasuk yang nggak bisa. Saya termasuk yang nggak bisa. Cuman alhamdulillahnya guru saya itu banyak banget guru saya. Dan salah satu di antaranya yang beliau itu yang saya merasa nggak kuat. Tapi sampai sekarang saya masih berusaha menjaga hubungan baik. Kalau ada apa-apa oleh-oleh atau lebaran, saya juga kirim hadiah, kirim parcel datang ke beliau. Masih baik hubungan. Cuman saya ngerasa begitu ya, ada penyesalan, sedikit penyesalan. Kenapa dulu tidak bisa bersabar sedikit saja, untuk lebih bersabar begitu, untuk tetap dekat dengan beliau, melayani beliau gitu. Begitu Bu, Pak ya, mohon maaf ya, ini curhat pengalaman pribadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi tetap ya, harus mendahulukan husnuzon di majelis manapun. Jangan sampai pecah dengan guru yang kemudian kita titap sebagai santri durhaka. Ini harus dihindari, benar-benar harus dihindari. Ya, begitu Pak Zainuddin ya, Bu Asnal, mohon maaf. Iya Ustaz. Syukuran Ustaz. Ya. Ya begitu. Masya Allah ya. Saya ini termasuk yang nakal, santri nakal. Tapi diinginin oleh guru gitu. Santri nakal tapi diingin oleh guru. Tapi akhirnya apa? Nggak kuat juga. Kurang kuat ya, Masya Allah. Baik, kita lanjut. Masya Allah, ini curhat, ini kebablasan. Jadi fi'il 5 itu akhirannya alif non, ya non, wawu non begitu. Alif non, ya non, wawu non. Sudah ya, bahasa maksudnya sudah ketangkap yang ditanyakan? Sudah Ustaz. Ya baik, kita lanjut kalau sudah. Mohon maaf ya. Masya Allah, Masya Allah. Ad-domah idalam yakun al-fi'lu minal af'alil khamsah. Jadi tanda rofaknya itu domah, tanda i'rabnya itu doma, ad-domatu itu apabila idza lam yakun apabila bukan dari anggota fi'il 5 gitu ya. Idza lam yakun al-fi'lu minal af'alil khamsati. Apabila dia bukan anggota fi'il 5, maka i'rabnya rofaknya dengan doma. Tanda rofaknya dengan doma. Tanda rofa itu doma apabila bukan fi'il 5. Ya saya singkat saja ya. Apa ini tanda rofa doma cross fi'il F5. Fi'il 5. Af'alul khamsah itu apa itu fi'il. Khamsah itu 5, fi'il 5 begitu ya. Seperti tadi. Kalau bukan fi'il 5 maka tanda rofaknya doma. Ini yang saya kuning-kuning ini yang bukan fi'il 5. Tuh, doma. Kemudian doma.
kemudian doma, nih di kuning lagi ya ini harusnya ya, kuning lagi, indoma, kemudian doma, bukan fiil 5 dia, rofaknya dengan doma. Baik, kita lanjut. Qauluhu ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, atadlalu fiha mayyubsitu fiha wa yasbiqu dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Cari fi'il mudhari'nya ayo. Mana? Yufsidu. Betul. Yufsidu. Taj'alu. Betul. Mana lagi? Yasfiku. Mana lagi? Nusabihu. Mana lagi? Nuqaddisu. Qadisu. Lihat akhirannya doma semua. Kalau akhirannya dia doma berarti dia nasab atau jar? Opa. Ini akhirannya kan doma ini. Lihat nih akhirannya doma. Atas alu akhirannya doma huruf akhirnya. Harokatnya yufsitu doma lagi. Yasfiku doma lagi. Nusabihu doma. Nuqaddisu doma. Berarti dia nasab atau jazm atau jar? Rofa. Ya, berarti dia Rofa. dan lagi bahas ropa ini, alamat ropa masa ada ya. Ada kalanya dijerumuskan itu ada yang ikut saja. Pak Ustaz. Ada kalanya dijerumuskan itu mau ada ikut ya, masya Allah. Tapi ini hari ini kok nggak mau terjerumus ya, wah, berarti pinter-pinter nih. Iya, insya Allah, alhamdulillah. Murid yang baru ini tambah terjerumus. Tambah terjerumus. Ya baik. Jadi kenapa dia atas halu, kita fokus nih atas halu. Kenapa dia harokat terakhirnya doma? Karena belum ada penyebab mengubahnya Pak Ustaz dan dia mufrad. Ya, baik. Jawabannya adalah karena dia rofa. Gitu ya. Kenapa dia huruf akhirnya harokatnya doma? Karena rofa. Nah, sekarang pertanyaannya lanjutan. Kenapa dia rofa? Karena mufrad. Karena masih kosong dari karena dia masih kosong dari huruf jazim dan nasib atau huruf yang mampu membuat perubahan seperti an dan lam. Dia masih kosong. Tapi kan ada a ini bukan huruf jazim atau nasib, ya huruf istifham. Huruf istifham tidak membuat perubahan. Kalau tidak membuat perubahan, berarti tasalu ini masih asli. Asli bawaan lahir dari fi'il mudhari itu rofa. Gitu. Sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa tanda rofaknya itu doma? Baru mufrad. Kenapa tanda rofaknya doma? karena mufrad. Mufrad, bukan bagian dari fi'il 5. Nah, jawabannya seperti itu. Karena dia mufrad, bukan bagian dari fi'il 5, bukan anggota fi'il 5. Mumtaz, sempurna, begitu jawabannya. Kemudian 2, alamat rofa yang kedua adalah subutu nuni. Subutu nuni. Apa ini? Tetap Nonnya masih ada. Tetap nonnya masih ada. Nah, nonnya masih ada, nggak dibuang, nggak dihapus, nggak dilempar, nggak dipecat. Ya, kapan ini tanda rofaknya itu tetapnya non atau masih ada non? Idza kana al-fi'lu minal af'alil sati, apabila dia fi'il 5. Jadi tetap non itu tanda rofa untuk fi'il 5. Fi'il 5.
Fi'il 5 tanda rofaknya adalah nunnya masih ada. Kalau nunnya masih ada berarti dia rofa, begitu saja ya Bu, Pak. Jadi kalau fi'il 5 nunnya masih ada berarti dia rofa. Qauluhu ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala, wan najmu was-sadaru yasjudan. Mohon maaf ya, suaranya cempreng dipaksakan. Yasjudani. Lihat harokatnya kasroh, berarti dia jar atau jazm? Rofa. Subutun noni. Lihat harokatnya, harokat huruf akhirnya kasroh, berarti dia jar apa jazm atau nasab? Rofa. Jazm. Jazm atau jar? Kalau kasroh kan jar. Rofa ninya memang kasroh. Fi'il 5 ninya memang kasroh. Berarti dia jar atau jazm? Rofa. Rofa. Rofa ya. Masya Allah ya, nggak mau diterumuskan. Ya rofa. Tidak dilihat dari harokatnya. Karena di sini dilihat nonnya masih ada atau tidak. Masih. Kalau fi'il 5 itu tanda rofaknya dilihat nonnya masih ada atau tidak. Kalau yasjudani itu nanti ditambahkan lam, huruf jazm, nanti nonnya hilang. Lam, Sudah. Lam yasjuda. Itu ya sudah. Sudah. Nonnya hilang. Kalau nonnya hilang itu rofa atau jar? Jazm. Jazm, karena didahului oleh huruf jazm. Begitu. Jadi kalau nonnya masih ada, walaupun harokatnya kasroh, dia tidak jar, karena untuk melihat tanda i'rabnya bukan harokatnya ini. Untuk fi'il 5. Tapi nonnya masih ada atau tidak. Oh, nonnya ini masih ada nih. Oh ya, yakin nonnya masih ada. Berarti dia rofa. Kenapa dia rofa? Karena nunnya masih ada. Karena nunnya masih ada. Karena fi'il 5. Kenapa dia ada rofa? Ya, kenapa dia rofa? Belum didahului apapun Yang menyebabkan dia berubah menjadi jazm atau nasab. Kalau ditanya kenapa dia rofa, maka jawabnya belum didahului huruf apapun yang bisa menjadikan dia nasab atau jazm, atau belum didahului oleh huruf apapun yang bisa menyebabkan dia berubah. Kalau belum berubah, dia berarti rofa, karena bawaan asli dari fi'il mudhari itu lahir dalam keadaan rofa. Begitu ya Bu. Pak, bisa dipahami atau pusing sampai sini? Insya Allah bisa kan. Bisa ya. Masya Allah, alhamdulillah. Yang lain gimana ini? Saya tanya yang lain nih. Kalau pusing kita hentikan sampai sini dulu ya. Agak pusing, jalan terus saja Ustaz. Insya Allah bisa. Oh gitu ya. Walaupun pusing jalan terus, kalau bisa ya, Masya Allah. Baik. Baik Pak Januddin, berikutnya baca Pak. Wa qauluhu ta'ala. Wa qauluhu ta'ala alladzina yu'minuna bil ghaib. Silakan Pak Januddin baca berikutnya. Oh, belum. Qauluhu ta'ala alladzina yu'minuna bil ghaib. Iya. Mana fi'il 5-nya Pak? Yu'minuna. Iya. Kenapa disebut fi'il 5? Karena subutun nun. Iya. Kenapa dia disebut Khamsah. fi'il 5? Afa'al khamsah. Ustaz. Kalau sebutin nun itu tanda rofa. Kalau bertanya kenapa dia disebut fi'il 5? Kosong dari ini Ustaz. Kosong dari karena wawun. Ada wawu nun. Nunnya masih ada. Pertanyaan dengan jawabannya itu memang selisihnya dikit, tapi harus linear, maksudnya harus linear. Yu'minuna, kenapa dia disebut fi'il 5? Kalau ditanya fi'il 5, lihat akhirannya wawu
Non. Oh, non. Ya, fi'il lima itu kan yang akhirnya alif non, wawu non, ya non. Begitu. Kita lihat lagi. Kenapa dia dalam keadaan rofa? Karena belum tambahan Belum ada yang ada bisa berubah menjadi jazm atau jazm. Ya, dia kosong dari huruf yang mampu membuat perubahan. Tapi kan ada alatina. Alatina itu nggak mampu merubah. Jadi tajarudi min nasib atau jazim. Jadi kenapa dia rofa? Jawabnya adalah tajarudi, dia kosong. Min nasib dari huruf yang menasabkan, au jazwin atau huruf yang menjazmkan. Atau dalam bahasa kita, karena dia kosong atau belum didahului oleh apapun yang mampu membuat perubahan, berarti dia rofa. amin Masih ya asli. Ustaz istilah. Ya. Ustaz, Iya Bu? jadi huruf tadi kan yang belum mampu, yang belum ada huruf tambahan yang mampu merubah gitu Ustaz. Dan huruf yang mampu merubah itu adalah nasab dan jazm Ustaz. Betul. Jadi kelompok huruf nasab dan kelompok huruf jazm. Lam dan kawan-kawan, an, lan dan teman-temannya. Huruf nasab kan an, lan itu ya. Dan huruf jazm lam, lama itu. Nah, kemudian la yang nayah dia juga menjazmkan. Ya, begitu betul Bu. Karena kenapa dia rofa? Pertanyaannya. Yu'minuna ini rofa nih. Dia rofa. Kenapa dia rofa? Karena masih kosong. Minan nasib. Masih belum dapat Wal tambahan huruf yang mampu merubahnya. Iya, dia belum didahului atau masih kosong dari huruf yang mampu membuat perubahan. Huruf yang mampu membuat perubahan fi'il mudhari itu huruf jazm dan huruf nasab. Nasab. Aladzina itu dia bukan huruf jazm, juga bukan huruf nasab. Aladzina itu netral, nggak mampu membuat perubahan. Kalau netral berarti yu'minuna ini masih asli bawaan lahir. Bawaan lahir fi'il mudhari itu jar atau jazm? Rofa. Pilihannya jar atau jazm, jawabnya rofa. Bawaan lahirnya adalah rofa, betul begitu. Baik, Pak Milas lanjut bawahnya Pak. Wa qauluhu ta'ala ata jabina min amrillah. Tak jabina. Iya betul. Tak jabina ini apa Pak? Rofa. Fi'il mudhari Fi'il dalam keadaan rofa. Ya. Tanda rofanya apa Pak? Subutun nun. Ya sebut ini nun. Pertanyaannya kenapa dia rofa? Belum didahului amil nasab dan jazm. Iya betul. Begitu jawabannya. Betul Pak. Dia dalam keadaan rofa karena belum didahului apapun yang mampu merubah, yaitu dari huruf amil, jazmin, jazm atau nasbin atau nasab. Ini ada ini harfu istifham, kata tanya, dia netral, tidak mampu membuat perubahan. Kalau tidak mampu membuat perubahan, berarti atak zabina ini masih asli bawaan lahir. Bawaan lahir fi'il mudhari itu rofa. Tanda rofanya subutinun, ini tetapnya nun. Kenapa? Karena dia anggota fi'il 5. Kalau nunnya masih ada berarti rofa. Atak jabina min amrillah. Atak jabinya apakah kalian perempuan takjub? Ya, apakah kamu perempuan takjub min amrillah dari amrillah ya perintah Allah ya urusan Allah ini. Surat Hud nanti buka ya silakan. Hud 73. Tak jabina ini domirnya anti ya tak jabina. Fi'il mudhari kasib yang ke berapa? 9. Domirnya anti tak jibin tak jabina. Baik, sampai sini ya sudah 7.14 nih. Hari ini dapatnya sedikit, tapi mudah-mudahan bisa bersabar.
Mudah-mudahan bisa sabar itu ya, apa yang didapat ya cuma segini saja. Ya, gitu ya, mohon maaf. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Enggak, Ustaz. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita lanjutkan Sabtu minggu depan. Kita masuk sanian yang kedua, nasabnya mudhari ya, nasabnya fi'il mudhari. Nasibul mudhari, nasbu atau nasibul mudhari. Baik, Pak Milas, Pak Zainuddin, tidak ada ini yang ingin disampaikan? Sementara enggak ada. Cukup Ustaz. Ya, ini dapat tambahan teman ini Pak Milas, Pak Zainuddin ya. Jadi banyak sekarang, Masya Allah ya. Ya mudah-mudahan betah. Yang baru gabung mudah-mudahan betah ini ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Ustaz. Terima kasih Terima kasih. Bapak-bapak. Terima kasih, Ustaz.